Ternyata guys, si Nara itu hari ini melaporkan ke Bareskrim terkait penyebaran video CCTV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukuplah Allah yang menjadi sebaik-baik saksi. Goblok, sing dadi saksi iku CCTV. Menjadi saksi kalau kamu itu wanita kuat bermain 2 jam. Goblok. Kami udah nggak ada hubungan apa-apa lagi ya Mawa, ya itu ya. Jadi tegas, klien kami tidak ingin menikahi laki-laki yang masih terikat pernikahan dan tidak ingin juga menjadi istri kedua atau berpoligami. Ini semua murni karena laki-laki ini bercerita kepada ini dengan kebohongan, termasuk juga kebohongan kepada istrinya sendiri. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirnya ya, Inara Rusli muncul ke hadapan publik dan memberikan konferensi pers terbarunya terkait kabar yang menyebut kalau Inara Rusli ini merupakan sosok pelakor ya yang merebut suami Mawa, Insanul Fahmi teman-teman. Nah, dalam pernyataan terbarunya ini Inara Rusli sampai menangis mengungkapkan permohonan maafnya ke hadapan media teman-teman. Bahkan ada salah satu ungkapan juga dari para warganet yang menyebut kalau Inara Rusli ini ternyata tidak terima terkait penyebaran bukti CCTV yang durasinya selama 2 jam tersebut teman-teman. Beliau juga mengungkapkan dan merasa kalau CCTV di rumahnya sudah diretas teman-teman. Ini dia videonya. Sudah nikah secara siri, tetapi kenyataannya bahwa suaminya yang mengaku single itu masih memiliki istri, ya, dimana istrinya DM, ya. Nah, kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2026, ya, barulah klien kami ini menjawab dari DM Instagramnya saudari Mawa, ya. Ini saya izin, cukup panjang ya teman-teman. Saya ingin bacakan aja pada intinya ya. Mungkin bisa di search dulu. Ada banyak ya. Hai, salam kenal Mawa. Maaf ya, nggak jawab beberapa DM-mu sebelumnya karena aku merasa nggak mau melangkahi siapapun karena urusan internal kalian. Tapi sekarang feel free to ask. Ya, dijawab. Assalamualaikum Kak Inara, salam kenal juga, ya Kak. Paham kok Kak Inara, tapi aku jadi penasaran deh urusan internal itu maksudnya apa? Ya Kak, makasih. Ya. Ya, di sini dijawab. Insan ada cerita rumah tangga kalian bahwa sudah pernah talak 2 dan sudah pisah rumah juga. Jadi setelah DM-nya di tanggal 19 Agustus itu, ya, klien kami mengkonfirmasi kepada saudara Insan, lah, ngakunya lajang, tapi kenapa kok istri kamu telepon gitu ya, atau DM ya, gitu. Nah, saudara Insan tetap merayu klien kami, mengatakan saya sebenarnya udah talak 2 kali, gitu. Ya. Nah, akhirnya klien kami beranilah DM istrinya dari saudara Insan atau saudari Mawa, ya. Atas dasar alasan itu dia menyampaikan niat baiknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan, ya. Jadi tadinya ngaku lajang, setelah ketahuan ngakunya sudah talak 2 kali itu, maka dia
ingin mempertahankan dengan klien kami. Ya, dijawablah sama saudari Mawar, wah sepertinya tidak pernah sama sekali deh kak, astagfirullah, pisah rumah kak, gitu ya. Jadi kaget juga jadi ternyata istrinya ya. Nah, yang di sini paling mengejutkan. Maaf, bukannya Kak Inara yang mau masuk ke rumah tangga kami ya. Jadi ternyata versinya Mawa adalah dari ceritanya Insan, justru klien kami lah ingin masuk menjadi istri kedua atau istri poligami. Ya, tuh. Dijawab. Sedari awal kenal bahkan saya nggak tahu kalau Insan udah punya istri. Lantas kemudian baru mau terbuka mengenai rumah tangganya bahwa sudah mau pisah rumah. Kita jawab lagi, kenapa ada niatan tuh? Apa ya kak? Betul, ternyata saya meminta saya untuk menjadi istrinya, tapi belum ada terpintas di benak saya opsi menjadi istri kedua untuk saat ini. Walau-walau, ya. Tuh. Ini cukup banyak ya, nanti teman-teman bisa foto aja. Itu. Nah, di sini ya, saya sampaikan. Di sini versinya saudara Insan kepada saudara klien kami. Boleh tahu yang sebenarnya, karena dia bilang dia pusing karena selalu dituntut oleh kamu dan keluarganya. Nah, ini ya, tadi malam kami deep talk. Ya, artinya saudara Insan dengan saudari Mawar masih hubungan baik ya. Pada tanggal 26 Oktober tentang niat baiknya Kak Inara untuk masuk ke dalam rumah tangga kami. Ini makanya saya penasaran dengan tujuan apa. Jadi ada cerita yang berbeda teman-teman. Di versinya klien kami bahwa rumah tangga saudara Insan itu sudah tidak baik-baik saja. Tetapi saudara Insan bercerita kepada istrinya bahwa klien kami atau Ibu Inara ini akan menjadi istri kedua atau masuk dalam rumah tangganya. Jadi ini versinya ya. Nah, saya lanjut ya. Ada cerita nggak dia? Dan itu kesalahan akarnya dari suami saya kak. Saya sudah feeling karena emang feeling seorang istri itu kuat ya kak. Dan kejadian tahun yang lalu. Ya ini cerita rumah tangga. Ya, saya sampaikan aja ya. Saya kaget dong, sekarang ini katanya Kak Inara ada niatan baik untuk jadi istri kedua ya. Katanya sama-sama punya prinsip kan ya kak. Semua orang juga punya prinsip. Jadi itu ya sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah saudara Insan bercerita kepada istrinya bahwa Ibu Inara ini akan dijadikan istri kedua. Ya, itu kurang lebih percakapannya cukup panjang. Nanti kami sampaikan ya. Di sini dijawab. Di awal kenalan sama sekali aku nggak terpintas sedikit untuk jadi istri kedua. Jadi jelas ya, klien kami membantah untuk jadi stigma menjadi istri poligami. Murni kami partner bisnis. Dia bilang mau support komunitas bisnisku dan dia juga meminta supportku. Banyak kesamaan, pemikiran dan juga merasa kasihan dengan cerita versinya. Itu yang membuat aku bersedia. Ya, itu teman-teman ya. Nanti cukup panjang. Ya. Kemudian setelah itu. Saudari juga ya. Siapa tahu ada skenario yang memang menjatuhkan klien kami untuk membawa si Insan ini berkenalan dengan klien kami. Seperti itu ya. Oke? Baik. Jadi ini rekan terakhir ya. Statement dari klien kami ya. Oke. Mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya.
ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Ini rekan kami bisa ya. Oke? Oke ya, cukup. Belum. Ini nomor LP-nya. Nanti kita lihat ya. Oke? Ketika kami sudah menyampaikan terkait masalah klien kami ini sudah membuat laporan di Mabes Polri. Enggak, sebentar. Kami pun juga ingin, sebentar dulu rekan ya. Kami ingin mengkonfirmasi juga karena isu-isu yang ada terkait masalah ini. Ya. Ini rekan-rekan media bisa lihat ya. Oke? Ini. Oke? Ya, rekan ya. Ya. Jadi, lihat, ini kan banyak ya di media sosial TikTok ataupun apa, bahwa ini tidak ada kaitannya dengan perusahaan ini ya. Ini klien kami itu ada endosan ya, dan itu tidak ada kaitannya. Itu terkait ini yang kami klarifikasi dan masalah ini ya. Ini kan banyak tuh yang mengatakan bahwa di dalam yang video ini yang bercadar itu adalah klien kami ya. Kami tegaskan bahwa di dalam video tersebut bukanlah klien kami ya. Dan terkait masalah gelang ini kan banyak sekali nih cocok loginya nih, ya kan? Mengatakan bahwa gelangnya kapal apa dan lain sebagainya. Kami tegaskan, gelang ini bukan merupakan gelang kapalan. Klien kami memakai gelang tersebut itu pada tahun 2024, ya. Itu jauh sebelum kenal dengan saudara Insan, ya. Jadi itu yang perlu kami tegaskan sekali lagi ya. Jadi tidak ada kaitannya apapun itu, oke? Ya. Oke. Oke, terakhir mungkin juga terkait baju umroh itu tidak ada kaitannya juga ya. Nggak ada. Dan itu kami tegaskan beda waktu ya. Jadi jangan lagi dicocok logikan antara foto dengan foto Insan yang klien kami. Nah, ini pun juga kami tegaskan bahwa tidak ada kaitan dengan komunitas klien kami, teman searah ya. Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Dan tidak ada pun kaitannya juga dengan guru-guru dari klien kami, ya. Itu kami tegaskan, sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi kami di sini mengklarifikasi supaya berita-berita itu tidak ada yang simpang siur, ya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi. Cukuplah Allah yang menjadi sebaik-baik saksi. Goblok, sing dadi saksi iku CCTV. Menjadi saksi kalau kamu itu wanita kuat bermain 2 jam. Goblok. Wow, sepertinya Inara ini tidak tinggal diam ya dengan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Meskipun sudah ada pengakuan bahwa Inara dengan Insan ini sudah nikah secara siri. Tapi yang jadi perdebatan netizen adalah video yang beredar itu dengan nikah sirinya, apakah waktunya lebih duluan nikah siri atau video yang beredar itu? Jadi Inara ini melapor ke polisi pasal Undang-Undang ITE ya, karena merasa bahwa CCTV di rumahnya ini diretas. Bagaimana bisa CCTV rumah pribadinya itu bisa nyampe ke tangan istrinya si Insan kalau tidak ada mungkin orang dalam yang bermain atau terlibat. Sementara sebagian netizen itu berspekulasi apakah ada peran dari sang mantan suami Inara sehingga CCTV ini bisa sampai ke tangannya si istrinya Insan. Sebelumnya si Insan ini kan sudah melakukan klarifikasi di podcastnya Dr. Richard untuk menjawab tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada keduanya. Si Insan mengatakan bahwa dia sudah sah sebagai suaminya si Inara secara siri, walaupun mungkin belum didaftarkan ke negara. Tapi kan secara hukum si Insan ini kan belum cerai dengan istrinya yang pertama, masih sah sebagai suaminya karena memang belum ada gugatan di pengadilan dan belum diputus. Yang dimasalahkan netizen adalah waktu video ini dibuat itu setelah nikah siri atau sebelum nikah siri. Karena itu kan poin pentingnya, kalau sebelum nikah siri maka ya tudingan-tudingan yang dialamatkan ini akan memberatkan Inara dan Insan. Tapi kalau dilakukan setelah nikah siri mungkin akan sedikit memperingan ya, karena mereka kan sudah menikah siri secara agama.
Jadi boleh dong melakukan hubungan-hubungan suami istri misalnya. Sepertinya kasus ini tuh akan semakin panjang dan panas karena dari pihak keluarga mantan suami si Inara juga sudah memberikan statement yang menyayangkan kejadian ini. Bahkan netizen juga berspekulasi apakah ada peran dari pihak keluarga mantan suami Inara ini sehingga CCTV di rumah pribadinya Inara itu bisa sampai ke istrinya si Insan. Nah, kita tunggu kelanjutannya ya. Siapakah pihak yang akan masuk penjara? Adakah pihak yang akan masuk penjara dalam kasus ini? Kita tunggu saja. Kok ada ya orang yang mau nikah secara sirih atau diam-diam? Sirih itu kan dari sir, artinya diam-diam. Padahal dalam agama Islam tuh nggak ada nikah diam-diam. Yang ada juga perzinahan kalau mau diam-diam. Masalahnya gini, agama itu menganjurkan kalau pernikahan itu harus digembar-gemborkan. Harus semua orang tahu supaya tidak ada terindikasi fitnah. Ya kan bagus kalau misalkan semua orang tahu kita sudah nikah. Atau sebelum kita nikah tuh orang pada tahu, Pak, itu anaknya mau ditikahin sama dia. Padahal dia tuh transgender misal gitu. Pak, ngapain sih anaknya ditikahin sama dia? Kenapa? Dia kan istrinya banyak misal. Pak, itu kan udah punya suami misal gitu ya. Itu kan bagus. Makanya agama itu menganjurkan untuk menikah itu digembar-gemborin, dihajat-hajatin. Tapi katanya karena ini kan tidak mengundang KUA. Siapa salah? Siapa sangka? Ini di kampung saya dulu juga banyak orang yang menikahkan anaknya karena di bawah umur dulu ya. Tidak mengundang KUA, cukup ngundang ajengan gitu. Tapi pesta, biasa hajat, nyewa dangdut, malamnya pengajian, itu yang bener, yang memang brandingnya agama itu kayak gitu, tahu, paham. Takutnya kayak kasus yang lagi rame sekarang. Nih, tiba-tiba Mbak Inara ini dilaporkan oleh seorang perempuan dengan indikasi perzinahan dan perselingkuhan bersama suaminya. Buktinya itu 2 jam visual CCTV, degan, wow gitu ya. Menjijikan pokoknya namanya. Ternyata benar kata lakinya, itu adalah adegan kami karena kami sudah menikah. Dia mengaku sudah menikah. Gongnya adalah Inara tidak tahu kalau tuh laki udah punya bini. Nah, bininya nggak tahu kalau Inara udah kawin sama lakinya. Konsepnya bingung. Padahal agama itu ada untuk memberikan solusi ya. Makanya nih jangan diam-diam, ngapain? Lagian nih perempuan-perempuan yang mau ditikah siri. Kenapa? Pertama, kalau lu nggak punya surat nikah itu nanti anak lu nggak bisa, susah bikin akte. Yang kedua, kalau laki lu ngilang gitu ya, tidak ada apa gitu, tanpa ada celetukan untuk cerai, kamu itu pasti nggak bakalan bisa cerai, terus aja jadi istri orang. Misal di KDRT, kalau lakinya tidak menceraikan, tidak bisa diceraikan. Kalau kamu punya surat nikah, itu bisa diajukan ke pengadilan. Nah, ini surat nikah kagak ada, mau ngajuin ke pengadilan gimana? Tetap aja lu itu istri orang. Kalau suami lu ngilang misal tiba-tiba, nah kan lu nikah lagi nggak bisa. Kalau nikah tanpa surat ya, kalau nikah siri itu nggak bisa. Kecuali suami lu udah menceraikan lu dulu. Tapi kalau suami lu nggak ceraiin lu, walaupun suami lu ngilang, nggak bisa diceraiin. Posisi lu tetap aja istri orang, nggak bisa nikah lagi. Nah sekarang banyak kok nikah lagi. Ya itulah makanya, hati-hati ya. Nah itu ya guys ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat konferensi pers yang dilakukan oleh Inara Rusli, di mana dalam keterangannya dengan tegas kalau ternyata Inara Rusli ini merasa dibohongi ya oleh Insanul Fahmi teman-teman. Merasa dibohongi di mana pernyataan Insanul Fahmi kepada Inara Rusli yang mengaku sudah menceraikan Mawa, namun setelah ketahuan kalau mereka belum resmi bercerai, Insanul langsung mengelak dan mengatakan kalau ternyata beliau sudah mentalak 2 Mawa teman-teman. Lantas hal inilah mungkin yang membuat Inara Rusli menjadi percaya. Namun yang menjadi pertanyaan, kok sampai menikah siri ya? Nah, bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.